Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini kita akan membahas materi bab 2, sosiologi mengenai permasalahan sosial. Pengertian masalah sosial menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Arnold Ross. Dia mendefinisikan masalah sosial dapat didefinisikan sebagai situasi yang telah memengaruhi sebagian besar masyarakat, sehingga mereka percaya bahwa situasi itu adalah sebab dari kesulitan mereka. Situasi itu dapat diubah. Yang kedua, menurut Richard dan Richard, masalah sosial adalah pola perilaku dan kondisi yang tidak diinginkan dan tidak dapat diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Yang ketiga, menurut Surjono Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan sosial. Kemudian ada teori masalah sosial. Yang pertama, teori fungsionalis, yaitu semua bagian seperti keluarga, ekonomi, dan sekolah mempunyai fungsinya masing-masing di dalam masyarakat. Keluarga membesarkan anak, sekolah mengajarkan pengetahuan, dan lembaga ekonomi menyediakan pekerjaan. Yang kedua, teori konflik. Menurut teori konflik, masalah sosial timbul dari berbagai macam konflik sosial. Hal yang paling penting dan umum adalah konflik kelas rasa atau kelas etnis dan konflik gender. Setiap konflik muncul dari ketimpangan antara yang kuat dan lemah. Lalu yang ketiga, teori interaksi simbolis. Teori ini melihat masalah sosial sebagai interaksi simbolis antara individu yang tidak mempunyai masalah sosial dan individu yang mempunyai masalah sosial, yang mengarah individu yang tanpa masalah berperilaku seperti individu yang bermasalah. Faktor masalah sosial. 1. Faktor biologis merupakan penyebab masalah sosial yang berkaitan dengan gangguan fisik seperti penyakit dan gangguan kesehatan. 2. Faktor psikologis merupakan penyebab masalah sosial yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan seseorang. Ketiga, faktor ekonomi merupakan penyebab masalah sosial yang berkaitan dengan pendapatan, kekayaan, dan upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Keempat, faktor budaya menunjukkan latar belakang terjadinya masalah sosial berkaitan unsur-unsur nilai dan norma sosial seperti adat, istiadat, dan kebiasaan. Selanjutnya, ada beberapa dampak daripada masalah sosial. Yang pertama, meningkatnya angka kriminalitas. Yang kedua, konflik sosial. Yang ketiga, kenyamanan dan keamanan di masyarakat terganggu. Yang keempat, menimbulkan kerusakan fisik. Dan yang kelima, terjadinya kesenjangan sosial. Kemiskinan sebagai masalah sosial. Kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk problem yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di negara-negara berkembang. Masalah kemiskinan ini menuntut adanya upaya pemecahan masalah secara berencana, terintegrasi, dan menyeluruh dalam waktu yang singkat. Upaya pemecahan kemiskinan sebagai upaya mempercepat proses pembangunan yang selama ini sedang dilakukan. Faktor-faktor timbulnya kemiskinan, yang pertama itu ada malas bekerja, pendidikan yang rendah, keterbatasan sumber daya alam, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan beban keluarga. Selanjutnya,
Kriminal sebagai masalah sosial. Kriminalitas atau tindak kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Perilaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. Walaupun begitu, kategori terakhir, yaitu teroris, agak berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatan berdasarkan motif politik atau paham. Faktor-faktor timbulnya kriminalitas: kesenjangan sosial, dendam pribadi, meningkatnya tingkat kepadatan penduduk, pengangguran meningkat, asimilasi budaya. Kesenjangan sosial ekonomi sebagai masalah sosial. Kesenjangan sosial sebuah keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di dalam masyarakat, misalnya antara si kaya dan si miskin. Adanya kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat dapat dilihat dari keberadaan, peluang, dan manfaat yang tidak sama untuk posisi sosial yang berbeda dalam masyarakat. Selain itu, kesenjangan sosial juga dapat ditandai dengan tidak seimbangnya barang atau jasa, imbalan, kekayaan, kesempatan, dan hukum yang didapatkan masing-masing individu. Faktor kesenjangan sosial ekonomi. Menurunnya pendapatan per kapita, ketidakmerataan pembangunan antar daerah, rendahnya mobilitas sosial, biaya pendidikan yang mahal, tingginya pengangguran, dan lahirnya ideologi kapitalis. Lalu, ada ketidakadilan sebagai masalah sosial. Ketidakadilan merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Ketidakadilan merupakan bagian dari masalah sosial. Pada umumnya, ketidakadilan menyangkut masalah pembagian suatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan dengan tidak proporsional. Ketidakadilan memiliki 5 prinsip, yaitu yang pertama adalah etilisme efisien, yang kedua, pengecualian diperlukan, yang ketiga, prasangka adalah wajar, keempat, keserakahan adalah baik, dan yang kelima, putus asa tidak bisa dihindari. Lalu, ada beberapa bentuk-bentuk ketidakadilan. Yang pertama, stereotipe, yaitu penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok, di mana orang tersebut tidak dapat dikategorikan. Stereotip merupakan prasangka antara ras, jenis kelamin, kebangsaan, dan penampilan komunikasi verbal maupun nonverbal. Yang kedua, marginalisasi adalah proses pemutusan hubungan kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama, seperti struktur ekonomi lainnya. Perbedaan antara populasi dan kelompok, seperti etnis, ras, agama, budaya, bahasa, adat istiadat, penampilan, dan afiliasi memungkinkan populasi dominan untuk meminggirkan atau menyingkirkan kelompok yang lemah. Yang ketiga ada subordinasi, adalah pembedaan pelakuan terhadap identitas sosial tertentu. Umumnya, yang menjadi kelompok subordinasi adalah kelompok minoritas. Dan yang terakhir ada dominasi, adalah sebagai suatu kondisi yang dialami orang-orang atau kelompok untuk sejauh bahwa mereka bergantung pada hubungan sosial di mana beberapa orang atau kelompok lain memegang kekuasaan sewenang-wenang atas mereka. Demikian tadi beberapa pembahasan materi mengenai permasalahan sosial. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih.